Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang metode pengambilan sampel dan kesalahan sampling. Nah, kita masuk pada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara umum ada dua jenis teknik, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal sebagai probability sampling dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari probability sample dan non-probability sample? Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Nah, teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Contohnya, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Kemudian probability sample. Non-probability sampling adalah salah satu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik ini tidak menggunakan kaidah peluang atau non-probability dalam menentukan sampel. Nah, teman-teman, dari dua jenis teknik pengambilan sampel tersebut mempunyai tujuan yang tidak sama, sehingga tidak sembarangan untuk disubstitusikan satu sama lain. Dari dua teknik pengambilan sampel tersebut terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi disesuaikan dengan kondisi penelitian masing-masing. Teknik sampling acak atau probability sampling dapat dibagi menjadi beberapa subteknik sampling, yaitu yang pertama ada random sampling atau sampel acak sederhana. Metode ini lebih cocok digunakan untuk kasus di mana karakter yang menjadi pembeda dalam populasi bukan hal yang sangat penting dalam analisis di mana perbedaan tersebut ada dan umum terjadi pada populasi manapun. Nah, saya akan memberikan contoh kasusnya. Misalnya, dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Prosedur pengambilan sampel dengan metode simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun sampling frame. Kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Kemudian, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Dan yang kedua ada stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Teknik ini mengolah kerangka sampel yang sebelumnya belum distratifikasi atau belum dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, tinggi, sedang, dan rendah. Prosedur pemilihan sampelnya yang pertama, siapkan sampling frame. Yang kedua, bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Ketiga, tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum. Keempat, pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Kemudian yang ketiga ada cluster sampling atau sampel gugus. Nah, teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam stratum memiliki karakteristik yang homogen, atau stratum A laki-laki semua dan stratum B perempuan semua. Maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Contohnya, misalnya dalam satu organisasi terdapat 100 departemen.
Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Metode pengambilan sampelnya yang pertama, susun sampling frame berdasarkan gugus. Dalam kasus di atas, elemennya ada 100 departemen. Kedua, tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel. Ketiga, pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak. Kemudian, teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sampel. Kemudian yang keempat, ada systematic sampling atau sampel sistematis. Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Kemudian yang terakhir ada area sampling atau sampel wilayah. Nah, teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan. Teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Prosedur pengambilan sampelnya yang pertama, tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel. Kedua, tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya. Ketiga, susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah Jawa Barat, di dalamnya kabupaten, kota madya, kecamatan, dan desa. Yang keempat, pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau random. Yang kelima, kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus diambil datanya, bagi lagi wilayah terpilih ke dalam subwilayah. Teman-teman, itulah beberapa subteknik yang terdapat pada probability sampling. Kemudian pada non-probability sampling dibagi juga menjadi beberapa subteknik sampling, yaitu yang pertama ada sampling convenience. Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Yang kedua ada purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu objek tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Kemudian yang ketiga ada judgment sampling. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya, untuk memperoleh data tentang bagaimana satu produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, judgment sampling umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai information rich. Kemudian yang keempat, ada kuota sampling. Nah, teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan saja. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling atau sampel bola salju. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.
Nah, teman-teman, pada awal tadi kita telah membahas tentang metode pengambilan sampel. Sekarang kita masuk pada kesalahan sampling. Kesalahan sampling adalah kekeliruan yang disebabkan oleh kenyataan adanya pemeriksaan yang tidak lengkap terhadap populasi. Nah, kekeliruan sampling adalah perbedaan antara hasil sampel dan hasil yang akan dicapai jika prosedur yang sama digunakan dalam sensus. Secara umum, ada beberapa sumber kesalahan dalam pengambilan sampel. Untuk lebih jelasnya, akan saya uraikan masing-masing sumber kesalahan sampel tersebut. Yang pertama ada variasi acak. Variasi acak merupakan sumber kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. Contohnya, diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar 200 juta per tahun untuk daerah tersebut. Curiga salah pendugaan yaitu secara kebetulan semua sampel yang dipilih mungkin berada dalam kelompok yang berpendapatan tinggi. Solusinya, peneliti hanya dapat meminimumkan dengan memilih rancangan penarikan sampel yang tepat. Kemudian yang kedua ada kesalahan spesifikasi. Tipe kesalahan ini sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. Contohnya, populasi sebenarnya yang hendak dipelajari untuk survei pemilihan terdiri dari mereka yang akan memilih pada hari pemilihan. Namun, survei pemilihan umum biasanya secara khas mengambil opini dari pendapat para pemilih yang terdaftar. Walaupun dalam kenyataannya, banyak di antara mereka yang tidak akan memilih pada hari pemilihan umum. Nah, yang ketiga ada respon. Kesalahan ini terjadi karena tidak setiap responden berkenan merespon suatu survei. Nah, dengan responden tidak merespon, maka muncul kegagalan dalam pengumpulan data dari semua individu dalam sampel. Dengan pertimbangan bahwa jawaban dari individu sampel yang tidak merespon belum tentu sama dengan jawaban individu sampel yang merespon. Untuk itu, maka perlu dilakukan langkah menindaklanjuti tanggapan responden yang tidak memberi respon atau yang merespon tapi tidak lengkap setelah suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Sampling error mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain karena perbedaan individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut. Solusinya, sampel error atau sampling error dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel meskipun upaya ini mengakibatkan peningkatan biaya survei. Nah, teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang metode pengambilan sampel dan kesalahan sampling. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.